Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Kami CGP Angkatan 11 dari Kabupaten Pemalang. Saya Riyati SPD dari SDN 01 Semingkir. Saya Siti Aminah dari SDN 01 Penusupan. Saya Lis Isnawati dari SDN 07 Kabunan. Kami akan melaksanakan tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Bu Lis. Waalaikumsalam Bu Riyati. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat Bu. Yang siap banget hari ini ya Bu Lis Iya ya. Bu. Hari ini ada jadwal itu ya percakapan coaching ya Bu Lis ya. Iya benar Bu. Iya. Sebelum mulai percakapan dengan coachingnya, di sini saya berperan sebagai pengamat Bu Lis ya. Ada beberapa penilaian yang perlu saya sampaikan ke Bu Lis ya. Ada beberapa penilaian yang perlu saya sampaikan ke Bu Lis ya. Nanti untuk rubrik penilaiannya yang akan menjadi acuan saya, itu saya mengharap dalam proses percakapan Ibu dengan prinsip coacher, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, tentunya di sini Ibu sudah memiliki kompetensi inti dari coaching ya Bu ya. Iya. Yang meliputi kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Tentunya dengan teknik rasa. Dan saya juga berharap nanti dalam melakukan percakapan Ibu jangan lupa menerapkan dari alur kita ya Bu. Alur kita itu dari tujuan, identifikasi, rencana aksi, terus tanggung jawab. Itu rubrik penilaian yang akan saya jadikan acuan dalam menanggapi Ibu. Bagaimana menurut Ibu, apakah sudah jelas, sudah bisa dipahami? Berarti untuk persiapan nanti Ibu udah bisa ya, udah paham ya Bu ya? Baiklah, kalau begitu sebelum memulai percakapan dengan coaching ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan, boleh Bu? Boleh Bu. Ya. Untuk pertanyaan pertama, kira-kira kompetensi coaching mana yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching nanti? Ya, betul. Jadi kompetensi coaching yang ingin saya kembangkan itu ada dua Bu, yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot dengan menggunakan teknik rasa. Oke, berarti kompetensi mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot ya Bu ya. Terus untuk pertanyaan kedua, kira-kira kompetensi tersebut yang mana yang secara spesifik ingin dikembangkan? Ya Bu, jadi kompetensi yang secara spesifik yang ingin saya kembangkan adalah mendengarkan aktif. Karena dengan mendengarkan aktif itu bisa menggali potensi, kemudian nanti coachingnya saya dapat menemukan solusi yang tepat atas permasalahan yang ditemuinya. Iya betul sekali Bu Lis, karena mendengarkan aktif itu merupakan salah satu kunci ya, kunci untuk menggali segala pertanyaan atau menggali ide-ide dari coacher. Baiklah, kalau begitu tentang indikator ketercapaian, kira-kira tolak ukur yang bagaimana yang menjadi indikator ketercapaian Ibu untuk proses percakapan aktif? Ya, jadi indikator keberhasilan yang ingin saya tuju adalah nanti pada saat coaching saya menerapkan alur tirta secara runtut, kemudian saya bisa menggali ide-ide dari coach sendiri agar beliau dapat menemukan solusi atas permasalahan yang ditemui. Oke. Semoga indikator yang sudah Ibu sampaikan terkait tirta dan ide-ide dan solusi coaching itu bisa terjadi dengan maksimal ya Bu ya, dapat tercapai dalam proses percakapan aktif. Itu
pertanyaan yang dari saya ya Bu ya. Selanjutnya percakapan dengan Coach, saya harapkan percakapannya nanti berjalan dengan lancar agar berhasil. Bagaimana Ibu udah siap untuk percakapan ini nanti? Ya, siap Bu. Oke, baiklah. Terima kasih atas waktunya. Silakan Ibu memulai percakapannya dengan Coach. Ya, baik Bu, terima kasih ya Bu ya. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Siti Aminah, bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Lis. Selamat siang, kabar saya baik, Bu. Alhamdulillah. Sepertinya ada yang perlu kita diskusikan nih Bu. Iya, Bu. Kemarin seperti yang sudah saya jelaskan di WA ya, Bu ya. Saya ingin diskusi dengan Ibu. Ada waktu ya, Bu ya? Ada ya. Apa nih Bu yang bisa saya bantu Bu? Saya merasa bingung dan ada permasalahan, Bu, di kelas, Bu. Ya, baik Ibu. Kira-kira tujuan apa yang Ibu harapkan dari percakapan pada hari ini? Ya, harapan saya setelah percakapan kita hari ini, Bu, saya jadi bisa menyelesaikan permasalahan yang saya hadapi, dan saya merasa senang, Bu, senang karena sudah menemukan solusi dari permasalahan yang saya hadapi, Bu. Bu Siti Aminah mengalami masalah apa ya Bu ya? Jadi gini, Bu, hampir setiap hari di kelas itu ada anak ya yang membuat gaduh, Bu. Membuat gaduh, dia itu bermain sendiri, terus tidak fokus, Bu, seperti itu, Bu. Ya. Menurut Ibu, kelas ideal seperti apa yang Ibu harapkan? Kalau menurut saya kelas ideal itu ya anak suasana belajar itu kondusif, di mana anak-anak itu aktif ya, ketika guru bertanya jawab itu siswa tampak antusias, kemudian ada siswa yang saling bekerja sama ya. Jadi itu, Bu, yang menurut saya ideal itu ya seperti itu, anak aktif, terlibat aktif dalam proses pembelajaran, Bu. Kira-kira kalau dari skala 1 sampai di 10, ini Bu Siti Aminah di skala berapa Bu? Kalau saya amati masih 5, Bu, masih di skala 5, Bu. Harapannya dari percakapan ini Ibu berada di skala berapa? Harapan saya setelah ada percakapan ini yang tadinya 5 bisa naik jadi berapa itu? Ya sekitar 8 mungkin, Bu. Harapan saya jadi 8, Bu. Ya Bu, tadi Bu Siti Aminah kan bilang di kelas Ibu itu ada yang membuat gaduh. Nah, gaduhnya itu seperti apa ya Bu? Bisa Ibu jelaskan Bu? Gaduhnya itu, Bu ya, jadi anak itu bermain sendiri, Bu, bermain sendiri ke sana kemari ya, kemudian mengganggu temannya. Nah, karena mengganggu temannya, akhirnya teman tersebut ikut-ikutan, Bu. Akhirnya suasana jadi gaduh dan tidak kondusif, Bu. Menurut Ibu, alasan apa sampai anak itu berbuat gaduh? Kalau dari pengamatan saya, Bu, anak tersebut itu ternyata belum lancar membaca, Bu. Karena setiap saya memberikan tugas secara tertulis, dia langsung aktif sendirinya itu yaitu tadi bermain sendiri. Dan ketika saya bertanya bagaimana, apakah ada kesulitan, anak itu pasti diam, tidak mau menjawab. Kemudian anak itu disuruh mengerjakan, tidak mau, Bu, karena alasannya ternyata nggak tahu, Bu, pertanyaannya apa, seperti itu. Nah, akhirnya saya jadi tahu, oh ternyata anak ini belum lancar membaca, Bu. Oh ya, harapan Ibu ke depannya itu anak tersebut bagaimana Bu? Pastinya harapan saya itu anak tersebut kedepannya bisa lancar membaca. Dengan anak itu bisa membaca, anak itu selain tidak membuat gaduh tentunya,
anak itu akan tidak ketinggalan pelajaran, Bu. Ya, jadi selain agar anak tersebut tidak mengganggu temannya, tidak membuat gaduh, jadi harapan saya dengan dia bisa lancar membaca, anak tersebut jadi tidak ketinggalan pelajaran, Bu. Seperti itu. Iya. Kira-kira rencana apa yang akan Ibu lakukan untuk mewujudkan harapannya Ibu terhadap anak tersebut? Saya punya rencana ingin memberikan jam tambahan, Bu. Jadi setelah pulang sekolah, teman-teman yang lainnya pulang, anak tersebut akan saya panggil ke kantor atau ke ruangan tertentu supaya anak tersebut mendapat jam tambahan latihan membaca, Bu. Saya akan mendampingi anak tersebut untuk berlatih membaca dan menulis, Bu. Ada rencana lain Bu Sidamina? Kalau saya pikir selain rencana dari saya di sekolah, saya juga punya gambaran ingin mengajak orang tua, Bu, mengajak orang tua wali murid tersebut untuk mengawasi dan mendampingi anak tersebut belajar di rumah, supaya tidak hanya di sekolah saja, bahwa di sekolah kan anak hanya beberapa jam saja ya, Bu ya. Kalau di rumah kan mereka lebih banyak waktu dan lama dengan orang tua. Jadi harapan saya selain dari sekolahan, dari pihak orang tua juga punya peran untuk mewujudkan harapan saya itu, Bu. Iya, berarti melibatkan orang tua ya Bu untuk ibadah. Nah, kira-kira rencana Ibu ini akan dilaksanakan kapan ini? Saya berharap akan segera melaksanakan saya ini, ya kemungkinan minggu ini, Bu. Minggu ini akan saya buat jadwal untuk kegiatan jam tambahan tersebut. Targetnya sih sampai berapa lama Bu? Kalau target kurang lebih antara 2 atau sampai 3 bulan. Iya. Saya mendoakan ya Bu ya, semoga apa yang Ibu harapkan itu dapat terwujud. Nah, adakah dukungan dari pihak lain Bu yang Ibu butuhkan? Dukungan yang saya butuhkan pasti dukungan secara moral, Ibu. Jadi dari anak itu sendiri, kemudian dari kepala sekolah, dari rekan guru, dan pastinya dari orang tua anak tersebut, Bu. Jadi ada kerjasama, ya, dukungan moral, dukungan supaya mereka mau berkolaborasi dengan saya. Iya, baik Ibu. Semoga ide-ide yang Ibu rencanakan itu dapat berjalan sesuai dengan harapan, dan saya menunggu kabar baiknya ya Bu ya. Iya, Bu. Insya Allah nanti kalau sudah berjalan dan ada perkembangan, saya nanti akan menghubungi Ibu lagi untuk menyampaikan hasil perkembangan anak tersebut, Bu. Baik Bu, saya siap Bu. Senang sekali saya bisa dihubungi Ibu kembali. Iya. Terima kasih Ibu atas waktunya, Bu. Sama-sama Bu Siti Aminah. Saya permisi. Ya, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah Ibu Lis, tadi saya sudah mengamati dari proses percakapan Ibu Lis dengan coachnya ya. Ada beberapa catatan yang sudah saya buat. Sebelum saya menyampaikan hasil pengamatan saya ingin menanyakan beberapa hal. Boleh ya? Boleh Bu. Ya. Pertanyaan pertama, apa yang sudah Ibu lakukan dan yang sudah menjadi indikator pencapaian dari proses coaching itu tadi? Ya, baik Bu. Jadi untuk percakapan coaching tadi, saya sudah lakukan adalah menerapkan prinsip coaching, yaitu berupa kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi coacher. Kemudian kompetensi inti yang sudah saya lakukan adalah mendengarkan dengan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Oh, betul sekali Ibu. Seperti yang sudah Ibu sampaikan tadi, sama dengan hasil catatan saya. Saat mengamati proses percakapan Ibu tadi, bahwa Ibu telah menerapkan ketiga prinsip coaching, yaitu kemitraan, di mana tadi Ibu melakukan percakapan coach tanpa tidak ada perbedaan strata ya, atau antara Ibu dan coach Ibu itu setara.
Kemudian ibu juga sudah menerapkan prinsip proses kreatif, di mana ibu berusaha menggali aktivitas dari seorang coach untuk mengeluarkan berbagai solusi terkait masalah yang dihadapi. Kemudian ibu juga sudah mengajukan beberapa pertanyaan berbobot, di mana agar dapat memaksimalkan potensi seorang coach, dan ibu juga sudah menunjukkan kompetensi inti sesuai dengan di pra supervisi, di mana ibu mengharapkan 2 kompetensi, yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Dan yang paling penting dari proses percakapan ibu tadi, sudah melakukan proses percakapan menggunakan alur tirta. Ibu memulai dengan tujuan, terus dilanjut dengan identifikasi, dilanjut lagi dengan rencana aksi, dan yang terakhir adalah tanggung jawab. Alhamdulillah, secara umum dari hasil pengamatan saya, ibu sudah melaksanakan kegiatan coaching dengan sangat baik sekali. Luar biasa ibu. Ada pertanyaan terakhir bu. Jadi berdasarkan hasil coaching tadi, kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin ibu kembangkan berdasarkan proses coaching tadi? Jadi kompetensi yang ingin saya kembangkan itu adalah presence atau kehadiran penuh melalui teknik stop, agar coach itu bisa lebih fokus dan lebih rileks menyampaikan hal yang menjadi masalahnya. Bagus sekali. Kehadiran penuh menjadi harapan ibu untuk dikembangkan, dan saya berharap agar teknik ini bisa segera ibu maksimalkan dalam diri ibu ya, agar tidak hanya potensi ini tapi potensi lainnya, agar semakin tajam memberikan pertanyaan coaching terhadap kita. Saya juga berharap semoga proses ini dapat menjadi bekal untuk agar kedepannya lagi saat proses coaching bisa sesuai dengan harapan paradigma. Paradigma coaching ini terutama dalam pelayanan coaching tetap berpegang teguh kepada alur tirta. Alur tirta tetap terus dilaksanakan. Proses yang luar biasa ya ibu ya. Terima kasih sekali ibu, sangat luar biasa sudah melaksanakan dengan baik. Terima kasih Bu Lis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Bu Riyati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, betul sekali Ibu. Seperti yang sudah Ibu sampaikan tadi, sama dengan hasil catatan saya. Saat mengamati proses percakapan Ibu tadi, bahwa Ibu telah menerapkan ketiga prinsip coaching, yaitu kemitraan, di mana tadi Ibu melakukan percakapan coach tanpa tidak ada perbedaan strata ya, atau antara Ibu dan coach Ibu itu setara. Kemudian Ibu juga sudah menerapkan prinsip proses kreatif, di mana Ibu berusaha menggali aktivitas dari seorang coach untuk mengeluarkan berbagai solusi terkait masalah yang dihadapi. Kemudian Ibu juga sudah mengajukan beberapa pertanyaan berbobot, di mana agar dapat memaksimalkan potensi seorang coach, dan Ibu juga sudah menunjukkan kompetensi inti sesuai dengan di pra supervisi, di mana Ibu mengharapkan 2 kompetensi, yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Dan yang paling penting dari proses percakapan Ibu tadi, sudah melakukan proses percakapan menggunakan alur tirta. Ibu memulai dengan tujuan, terus dilanjut dengan identifikasi, dilanjut lagi dengan rencana aksi, dan yang terakhir adalah tanggung jawab. Alhamdulillah, secara umum dari hasil pengamatan saya, Ibu sudah melaksanakan kegiatan coaching dengan sangat baik sekali. Luar biasa Ibu Lis.